Di kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Komputer tingkat provinsi tahun 2024 studi kasus D, yaitu kalkulator pengubah basis. Nah, jadi untuk soal yang ini terdapat dua buah masukan, yaitu B dan Y, yang mana masing-masing merupakan bilangan bulat. Namun, bisa saja bilangan bulat yang diberikan itu sangat panjang dan untuk memudahkannya kita simpan Y ini menjadi sebagai sebuah string. Sebelum mengerjakannya, jangan lupa kita mempersiapkan, yaitu include. Kita define LL sebagai long long karena kita nantinya akan menggunakan long long, dan kita menggunakan namespace std untuk memudahkan dan mempersingkat nanti ketika kita mulai ngoding. Dan jangan lupa fungsi main karena ini fungsi yang pertama dijalankan ketika kita menjalankan sebuah program dalam C++. Oke, di sini langsung saja kita buat sebuah variabel B dan sebuah variabel string, kita namai saja Y. Kita inputkan sin B dan juga Y karena format masukan merupakan B dan Y. Nah, lalu kita coutkan saja langsung solve B, Y. Karena kita akan menyelesaikannya semua ada di fungsi solve. Baik, kita langsung saja. Format keluaran yang diinginkan adalah sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya X berbeda. Sehingga apabila X diubah ke dalam basis B, maka kalkulator akan menampilkan hasil berupa string Y. Dan jangan lupa di modulo 10 pangkat 9 plus 7. Jadi kita simpan dulu. Integer modulo sama dengan seperti ini, atau biar lebih mudahnya 1E9 plus 7. Karena hasil ini masih dalam jangkauan integer, kita langsung saja kita keluarkan integer untuk hasil dari fungsi solve ini. Itu integer B dan string Y. Nah, di sini kita perlu sebuah vektor atau array yang menyimpan banyaknya hasil yang berbeda, sebuah bilangan X yang berbeda dalam setiap panjang dari string Y. Nah, jadi kita buat saja sebuah vektor. Kita namai saja results yang terdiri dari panjang Y dan jangan lupa ditambahkan satu. Kenapa? Karena kita akan menyimpan satu basis khusus, yaitu untuk menyimpan indeks pertama. Jadi kita buat sebuah vektor results yang terdiri dari panjang dari Y ditambahkan satu, dan kita beri semua nilainya menjadi 0. Karena kemudian anggap saja semuanya masih bernilai 0. Tidak ada angka yang memungkinkan kecuali untuk results yang pertama atau indeks ke 0. Perlu diingat bahwa di sini jika indeks menunjukkan angka 1 berarti banyaknya bilangan yang berbeda jika terdapat satu digit angka dari Y. Nah, di sini kita perlu menghitung satu persatu dari Y yang pertama. Itu kita perlu melakukan perulangan integer I sama dengan 0. Kemudian I kurang dari Y length. Karena kita akan mencoba semua bilangan yang kita simpan dalam string Y. Selanjutnya bagaimana? Kita akan mencoba menyusun string Y yang mungkin, namun masih ada batasannya, yaitu tidak boleh sama dengan atau melebihi dari bilangan B. Jadi misalkan seperti ini. Dari contoh masukan yang pertama, kita akan mencoba satu. Nah, satu itu merupakan bilang yang valid. Kemudian kita coba satu, kemudian kita tambahkan lagi dengan satu. Nah, itu masih 11, masih merupakan bilangan yang kurang dari 16. Maka kita coba lanjutkan lagi. 114. Nah, karena lebih, maka kita bisa skip. Nah, untuk menyelesaikan itu, kita perlu menyimpan string-string yang bisa kita buat. Nah, jadi kita simpan saja sebuah string. Misalkan kita namai possible number yang kita kosongi terlebih dahulu. Nah, kita perlu menunjuk posisi di mana kita akan menambahkan possible number kita yang sekarang. Kita namai saja pointer, yaitu 0. Kita ingin melakukan perulangan untuk mencoba dari I sampai I plus pointer. Namun, perlu ada batasan bahwa pointer ditambah I harus kurang dari panjang Y. Karena misalkan dari 4 ke 0, jika masih valid, maka kita tidak ingin melewati panjang yang melebihi panjang Y. Jadi, selama I ditambah pointer kurang dari panjang Y, kita akan masuk ke perulangan ini. Perlu diingat bahwa di sini tidak ada leading zero, yang artinya jika sekarang menuju ke angka 0, misalkan dari sini, dan kemudian pointer menuju ke angka 1, maka kita akan membentuk bilangan 01, dan itu merupakan bilangan leading zero, yang mana merupakan bilangan yang tidak valid. Nah, karena itu kita perlu melakukan pemeriksaan
Jika pointer lebih dari 0 dan Y ke I merupakan karakter 0, maka ini merupakan bilangan leading zeros yang mana kita tidak ingin hitung, maka kita langsung hentikan saja perulangan untuk I yang sekarang. Karena I yang seterusnya tidak mungkin valid, karena leading zeros yang tadi. Jadi kita langsung saja break di sini. Kemudian jika valid, nah kita tambahkan saja possible number angka yang ditunjuk I ditambah pointernya. Perlu diingat bahwa possible number itu tidak boleh lebih dari atau sama dengan bilangan B atau bilangan basisnya. Misalkan di sini 16, di sini 11 masih bisa. Namun jika 114 karena sudah lebih besar dari 16, maka itu tidak bisa. Dan juga hal yang sama di sini, 4. 1 masih bisa, 11 tidak mungkin. Dan 1 masih bisa, nah 14 tidak mungkin. Jika terdapat bilangan 4 pada basis 4 itu bukan merupakan bilangan yang valid. Maka kita perlu memeriksa. Namun jangan lupa kita harus mengkonversikan terlebih dahulu menjadi bilangan integer. Untuk melakukannya, kita bisa memanggil fungsi yang bernama string to integer. Dan kita berikan string yaitu possible number. Di sini kita akan mengkonversikan bilangan possible number menjadi bilangan integer karena sebelumnya masih dalam bentuk string. Nah, jika lebih besar atau sama dengan B, maka ini bukan merupakan bilangan yang valid. Seperti yang tadi, kita break saja, kita hentikan string yang di sini. Kalau ternyata possible number merupakan bilangan yang valid atau bilangan yang sekarang, maka kita perlu menyimpannya ke vector results. I plus pointer. Dan jangan lupa tambahkan 1. Kenapa? Karena di sini kita menyimpan results ke 0 itu sebagai base case atau kasus dasarnya yang nanti kita akan gunakan sebagai perhitungannya. Lalu berapa results I plus pointer plus 1? Yaitu sebanyak result yang sekarang plus I ditambah results yang ke I. Dan jangan lupa modulo dengan jumlah modulnya. Dan kita tambahkan pointernya. Nah, jadi intinya kita akan melakukan perulangan. Misalkan I ada menunjuk pada angka 1. Maka kita akan mencoba pointer yang bentuk satu huruf saja, 0 huruf tambahan. Jika merupakan pilihan yang valid, maka kita lanjutkan pointer menjadi 1, kita lanjut ke 2. Jadi membentuk possible number sebagai 12 dan seterusnya. Jika masih valid, kita tambahkan yang kita tunjuk menjadi yang sudah ada ditambah dengan posisi yang ke I. Nah, ini merupakan hasil dynamic programming yang mana jika kita bisa memotong dari posisi I ke posisi pointer plus I dan itu merupakan bilangan yang valid, maka kita tambahkan jumlah cara membentuk sampai posisi I ke posisi akhir, yaitu posisi pointer plus I. Dan karena kita menyimpannya dimulai dari basis ke 1, kita tambahkan 1. Nah, jika sudah kita mendapatkan semua results-nya karena kita dimulai dari basis ke 1 untuk menyimpan masing-masingnya, kita kembalikan hasil result dari panjang Y. Karena kita ingin mendapatkan hasil yang sampai akhir, maka kita kembalikan hasil yang terakhir. Jadi coba kita jalankan basis 16 dengan bilangan 114.240. Nah, harusnya kembaliannya atau keluarnya adalah 3. Kita coba lagi 4, 114.240, jawabannya harusnya 0. Kita coba lakukan assertion. Assert. Kita solve 16, 114.240, harusnya bernilai 3. Kita lakukan assertion dan 10, 0. Nah, kita akan melakukan assertion. Dan jangan lupa kita perlu melakukan pemberitahuan kepada kita sendiri bahwa al tes coba al tes mas. Nah, bagaimana cara kita yakin bahwa ini merupakan jawabannya sudah benar? Kita coba melakukan assertion yang salah. Maka akan memberitahu bahwa assert untuk yang ini menghasilkan jawaban yang salah. Nah, assertion fail. Kenapa? Karena ini merupakan jawaban yang salah. Harusnya 3. Dan jika sudah benar semuanya, maka akan mengeluarkan al tes pas. Jadi pertandingannya sudah selesai dan untuk mengetahui bagaimana flow-nya, kita akan melakukan debugging untuk yang terakhir saja, tadi case yang terakhir sebagai contoh. Karena penjelasan contoh ini sudah ada pada deskripsi cerita. Nah, sedangkan assertion yang ini belum ada. Jadi kita akan mencoba flow-nya saja. Jangan lupa pasang breakpoint. Nah, di sini B bernilai 1 juta, sedangkan Y adalah sekian, sekian, sekian.
Dan di sini kita akan menyimpan vector results. Sehingga vector results berisi 0000 semuanya. Sepanjang 37 karena Y memiliki 37 digit. Dan kita simpan sebagai base case. Dan kita akan melakukan perulangan sepanjang digit Y. Kita simpan possible number, pointer 0. Kita akan memeriksa Y ke I, yaitu Y ke 0 adalah bilangan 1. Maka akan lanjut. Jika lanjut, kita akan menyimpan possible number. Karena depannya adalah 1, maka possible number sekarang akan menjadi 1. Dan kita akan melakukan konversi dari possible number. Karena belum lebih besar dari 1 juta, maka kita lanjut. Dan sekarang result I plus pointer plus 1. I adalah 0, pointer adalah 0 juga, I adalah 1. Karena kebetulan kita masih menuju ke bilangan 1 ini, yang pertama. Maka kita simpan pada result yang pertama sebanyak result yang sekarang ditambah result yang ke I, yaitu 0 sebagai base case-nya. Maka akan berubah menjadi 1. Dan pointer kita akan menuju ke angka berikutnya, yaitu angka kedua. Dan sekarang, karena pointer sekarang menuju ke angka 2, maka kita gabungkan. Yang awalnya possible number adalah 1, kita gabungkan dengan 2, jadi 12. Sekarang, possible number merupakan 12. Nah, karena 12 masih kurang dari 1 juta, maka kita lanjut. Dan sekarang, kita simpan, karena pada digit kedua, kita simpan pada result yang kedua, yaitu 0 yang sekarang ditambah dengan base case-nya, yaitu 1. Dan kita lanjut ke base case yang ketiga. Begitu seterusnya sampai bilangan possible number itu lebih besar atau sama dengan 1 juta, yaitu 1.234.567. Jika sudah, maka akan lanjut ke bilangan yang kedua. Kita mulai I yang kedua, itu seterusnya. Nah, di sini seperti yang diprediksi bahwa semuanya ini memiliki hasil yang semuanya itu 1. Karena ada satu kemungkinan. Ini tadi 1, terus ini 1, 2, kemudian 123, terus 1234, dan seterusnya sampai 123.456. Nah, saat akan menuju ke digit ke-7, itu tidak valid. Lanjut ketika I sama dengan 1, atau menuju ke bilangan 2. Maka possible number itu sekarang adalah 2, karena adalah 2, dan kita mulai melakukan pemotongan yang kita mulai dari bilangan 2. Dan bilangan 2 ini, karena sudah memiliki nilai 1, maka kita tambahkan bilangan 2 yang sekarang ini, jadi tambahkan result yang sebelumnya, karena kita bisa memotong dari I ke I plus pointer. Nah, jadi 2. Begitu seterusnya sampai akhir, yaitu ketika possible number menuju 2.345.678. Maka akan menjadi seperti ini. Kita lanjutkan lagi, dan akan kita ulangi sampai seperti ini. Hal yang sama akan terus berulang, hingga semuanya akan berakhir hingga menjadi seperti ini. Nah, jika sudah berakhir, semua digit sudah dicoba, maka kita akan mengeluarkan hasil yang terakhir, yaitu 649.774.399.